Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai baterai untuk sistem bertenaga surya. Kita ulang dulu sedikit yang kita sudah pelajari pada sesi kuliah yang sebelum ini, yaitu sistem tenaga surya. Itu bisa kita bagi atas yang off-grid atau stand-alone, yang on-grid atau grid tie, dan yang hybrid. Dan dari ketiga ini, ada yang membutuhkan baterai, yaitu jenis yang off-grid, sementara yang on-grid tidak butuh baterai, yang hybrid juga butuh baterai. Yang on-grid tidak membutuhkan baterai karena dia menggunakan jala-jala atau grid sebagai tempat untuk menitipkan energi. Sementara yang off-grid maupun yang hybrid membutuhkan baterai untuk menyerap kelebihan pemakaian supaya bisa dipakai pada kesempatan di saat matahari sudah terbenam. Yang off-grid karena tidak terhubung ke grid, maka dia butuh untuk menyalakan peralatannya pada malam hari. Sementara yang hybrid itu digunakan untuk mengurangi masalah karena feed-in tarif yang mungkin rendah. Ini adalah sistem yang off-grid, yaitu baterainya itu dicas pada siang hari sambil sebagian energi dipakai untuk beban DC. Sementara kalau kita ingin beban AC, tinggal tambahkan inverter saja. Nah, yang disebut baterai di sistem off-grid ini bisa saja hanya baterai yang satu buah baterai atau banyak baterai yang dihubungkan seri dan paralel membentuk yang disebut baterai bank. Ini adalah sistem rooftop yang hybrid, di mana pada siang hari panel surya yang terpasang di atap memanen energi dari cahaya matahari, menghasilkan listrik DC yang diubah oleh grid tie inverter menjadi AC untuk dipakai pada beban. Dan kalau ada lebih energi, sisa energi daripada disuntikkan untuk dijual ke jala-jala yang feed-in tarifnya mungkin tidak menarik karena rendah, maka energi itu disimpan di dalam baterai. Pada malam hari, di mana tidak ada cahaya matahari, tidak ada listrik DC dihasilkan oleh panel surya, maka baterai ini digunakan untuk membangkitkan listrik untuk mencatu pada beban-beban ini. Dengan demikian, jumlah ekspor dan impor energi pada sistem hybrid ini bisa dikurangi. Ini adalah sistem hybrid yang tidak mempunyai fungsi UPS. Pada sistem hybrid yang menggunakan fungsi UPS, ada terpisah antara panel MCB untuk ke jala-jala dan panel MCB untuk peralatan di rumah, sehingga sekalipun listrik dari PLN mati, maka peralatan listrik di rumah tetap bisa mendapatkan catu dari baterai. Ini tidak membutuhkan anti-islanding di sisi ini, tapi di sisi ke PLN dia tetap membutuhkan fungsi anti-islanding. Jadi ini seperti UPS bagi ini. Jadi sistem off-grid maupun sistem hybrid itu membutuhkan baterai. Baterai ini digunakan untuk menyimpan energi yang dipanen pada siang hari agar bisa disimpan untuk dipakai saat matahari sudah terbenam atau pada hari-hari yang berawan, yang mendung, sehingga hasil panenan dari panel surya itu tidak mencukupi. Energi itu disimpan di baterai dalam bentuk kimiawi, yaitu saat charging ada proses kimia yang menyebabkan
energi listrik itu tersimpan, kemudian pada saat di discharge, saat dipakai, maka ada proses kimia kebalikannya lagi yang menyebabkan ada arus listrik yang bisa dikeluarkan. Pada sistem off-grid, ini memungkinkan peralatan seperti lampu, sistem IoT, atau peralatan listrik lain itu bisa beroperasi pada malam hari. Pada sistem yang on-grid, dia tidak membutuhkan baterai karena dia bisa dengan mudah lebih energi dititipkan ke PLN atau jala-jala, kekurangan energi disedot dari PLN. Jadi, fungsi baterai dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu dia menyimpan energi dalam saat charging di siang hari, lalu mengeluarkan energi listrik saat discharging pada saat beban membutuhkannya, sementara dari panel surya tidak dihasilkan energi listrik yang memadai. Ini adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai baterai. Pertama, umur baterai atau lifetime dari baterai itu tidak ditentukan semata-mata dari lamanya dia dipakai, tetapi terutama ditentukan oleh jumlah charge-discharge cycle. Jadi, baterai itu dari pabrik sudah dikasih spesifikasi bahwa baterai yang dia keluarkan itu umurnya adalah sekian cycle charge-discharge. Jadi, kalau baterai itu dalam satu hari terlalu banyak siklus charge, discharge, maka umur baterai itu akan cepat habis atau cepat mati. Nah, baterai yang sudah mati itu menjadi beban bagi lingkungan karena dia itu dalamnya adalah bahan kimia. Baterai juga tidak boleh didischarge sampai terlalu dalam. Kenapa? Karena terlalu dalam akan ada kerusakan kimia di dalam sehingga umur baterai itu menjadi pendek. Kemudian kapasitas baterai biasanya dinyatakan dengan ampere jam, tapi ada juga yang memakai watt jam. Baterai juga bisa digunakan lebih dari satu yang dikonek satu sama lain secara seri paralel membentuk yang disebut baterai bank. Kalau dihubungkan seri, maka dia akan menaikkan tegangan dari sistem baterai bank ini. Kalau dihubungkan paralel, maka dia akan menaikkan arus dari sistem baterai ini. Ada berbagai jenis baterai yang dipakai pada sistem bertenaga surya. Saat ini, yang paling banyak dipakai adalah baterai yang masuk dalam keluarga yang disebut lead acid. Baterai ini itu terdiri dari elektroda yang negatif dan elektroda yang positif, yang masing-masing terbuat dari bahan yang negatif itu dari bahan lead atau Pb, kemudian yang positif dari bahan lead dioxide. Kemudian di antara mereka itu direndam dalam cairan elektrolit yaitu asam sulfat. Dan satu sel ini akan menghasilkan tegangan sebesar 2 volt, sehingga kalau digunakan 6 sel dipaket jadi satu, saling dihubungkan seri, maka akan menghasilkan tegangan 12 volt. Jadi ini adalah tegangan yang umum kita jumpai pada baterai yang sering kita temui pada sistem berenergi surya. Tentunya ada baterai dengan nilai tegangan yang lain juga, misalnya 24 volt atau 6 volt. Ya. Nah, baterai yang dipakai, lead acid yang dipakai untuk sistem bertenaga surya itu biasanya itu di-seal. Di-seal artinya baterainya itu tidak ada cairan yang perlu diisi. Cairannya sudah ada di dalam, dia sudah di-seal sehingga tidak tumpah. Itu namanya seal lead acid. Atau nama lainnya adalah VRLA, yaitu
valve regulated lead acid. Kalau sistemnya gede, kadang-kadang tidak digunakan baterai jenis VRLA, tapi digunakan baterai basa yang tentu saja perlu di-maintain kadar dari cairan elektrolitnya. Jadi itu membutuhkan maintenance biasanya pada sistem yang besar. Sementara itu, ada juga baterai jenis lain yang lebih bagus daripada lead acid, yaitu contohnya adalah baterai nikat, nickel metal hydride, lithium polymer, lithium ion. Tapi baterai-baterai ini biasanya jarang dipakai untuk sistem bertenaga surya karena harga baterai yang jenis-jenis yang lebih baik ini biasanya lebih mahal sehingga tidak ekonomis untuk sistem bertenaga surya. Dia cocok untuk sistem bertenaga surya yang agak high-end, misalnya pada pesawat terbang bertenaga surya, pada kendaraan listrik, pada satelit, pada BTS, dan sebagainya. Dan harganya tentu saja diharapkan akan terus turun karena kebutuhan oleh kendaraan listrik. Maka diharapkan di kemudian hari baterai jenis lithium ion ini akan menjadi pilihan yang cocok untuk sistem bertenaga surya juga. Baterai lithium ion bisa dilihat contohnya seperti ini. Ada lithium ion, ada lithium polimer. Bedanya lithium polimer itu elektrolitnya itu pakai gel, sementara ini elektrolitnya itu cair lithium ion itu. Dan dia mempunyai dua elektroda, yang satu dari bahan aluminium sebagai katodenya yang akan mengeluarkan tegangan positif, dan yang dari bahan tembaga yang akan mengeluarkan tegangan negatif, itu disebut anodenya dia. Yang di katode itu dilapisi dengan bahan oksida metal. Kemudian yang di anoda itu dilapisi dengan bahan karbon. Sedemikian sehingga litiumnya bisa berada di sini, bisa berada di sini, dan saat dia berada di sini, maka dia itu bisa melepaskan elektron yang akan keluar dari elektroda negatif ini untuk ke beban lari ke sini, sementara litiumnya sendiri menjadi ion dan akan pindah ke elektroda yang satu lagi, yaitu katoda. Dan supaya dia tidak berpindah tanpa adanya beban dari luar, maka dikasih semacam separator di sini. Kalau separator ini rusak, maka terjadi perpindahan yang tidak terkontrol yang bisa menyebabkan baterai ini meledak atau menjadi panas. Nah, ini adalah salah satu bahaya yang sering terjadi pada baterai jenis lithium ion. Karena itu, baterai lithium ion itu perlu dilengkapi dengan sistem elektronik pelindung yang disebut BMS, Battery Management System, yang tujuannya adalah untuk mencegah dia overcharge, mencegah dia juga over discharge. Dan lithium ion cell ini, satu selnya ini adalah satu sel itu mempunyai tegangan sebesar 3,7 volt, ada juga yang dari 3,2 volt. Itu tergantung bahan yang dipakai untuk metal oksidanya di sini. Selain itu, untuk sistem-sistem yang besar, sering juga digunakan sel lead acid yang satu sel tapi mempunyai kapasitas arus yang besar. Ini adalah single cell lead acid yang mengeluarkan tegangan 2 volt tapi kapasitas arusnya bisa sangat besar. Dan untuk digunakan pada sistem berenergi surya, satu sel ini digabung dengan sel-sel lain sehingga membentuk sistem yang cukup besar untuk menjadi bagian dari suatu sistem PLTS. Baterai lead acid itu ada beberapa macam.
dilihat dari fungsionalitasnya. Yang pertama adalah yang disebut starting baterai, yaitu baterai yang digunakan misalnya pada mobil kita untuk menstart mobil, untuk menyalakan mobil. Baterai ini punya karakteristik, dia harus bisa memberikan arus mendadak yang besar, tapi tidak untuk jangka waktu yang panjang. Karena itu baterai ini sedemikian rupa didesain bisa kasih arus yang besar saat dibutuhkan untuk starting, tapi tidak boleh didischarge terlalu dalam. Kira-kira 2-5% depth of discharge-nya saja diperbolehkan. Lalu ada baterai lead acid jenis yang kedua yang disebut floating use baterai, yaitu baterai lead acid yang digunakan untuk keadaan standby, misalnya pada UPS, pada lampu emergency, pada BTS dari sistem telekomunikasi, di mana dia dicas sampai penuh dan digunakan hanya saat listrik utama itu mati. Jadi dia digunakan itu jarang, dia lebih banyak nganggurnya, tapi dia itu harus siap sewaktu listrik utama itu mati, dia siap untuk menghasilkan listrik untuk menyalakan beban. Baterai lead acid jenis yang ketiga adalah deep cycle baterai. Deep cycle baterai inilah yang cocok untuk sistem bertenaga surya. Dia itu didesain sedemikian rupa, dia memberikan arusnya itu tidak terlalu besar, tapi bisa untuk jangka waktu yang panjang, dan dia bisa didischarge untuk sampai cukup dalam, yaitu depth of discharge-nya itu bisa sampai 20 atau sampai 80%. Baterai ini yang cocok untuk sistem bertenaga surya, untuk lampu bertenaga surya, untuk UPS juga bisa, untuk kapal, untuk RV, recreational van juga bisa, untuk EV yang kecil-kecil bisa, tapi untuk EV yang cukup maju biasanya sekarang sudah menggunakan lithium ion. Dari bahan yang digunakan di dalam baterai, baterai lead acid itu bisa dibagi atas baterai basah atau flooded cell atau wet cell. Itu adalah baterai yang air akinya itu perlu di-maintain. Jadi ada cairan yang bisa diisi, yang bisa menguap di dalamnya. Kemudian baterai jenis maintenance free itu sebenarnya adalah wet cell juga, tetapi dibuat suatu sistem siklus kalau dia menguap dicairkan kembali di dalam, sehingga dia itu tidak membutuhkan pengisian air aki, tidak perlu dicek air akinya secara berkala. Jadi dia maintenance free. Baik wet cell maupun maintenance free baterai ini cocok untuk mobil, tetapi tidak cocok untuk sistem bertenaga surya. Yang cocok untuk sistem bertenaga surya adalah yang disebut gel baterai maupun dry baterai atau AGM. AGM singkatan dari Absorbed Glass Matte Battery. Gel baterai itu adalah baterai yang elektrolitnya itu dicampur dengan bubuk silikon sehingga dia berbentuk gel. Jadi bukan lagi cairan, tapi berbentuk gel. Kemudian yang AGM adalah antara elektroda itu diberikan semacam anyaman dari fiberglass sehingga elektrolitnya itu berada diserap di dalamnya sehingga baterai itu seperti kering, tidak bisa tumpah karena cairannya itu ada di antara celah-celah dari anyaman fiberglassnya. Nah, baik gel baterai maupun AGM baterai itu masuk ke dalam kelompok yang disebut VRLA atau SLA. VRLA singkatan dari Valve Regulated Lead Acid, SLA singkatan dari Seal Lead Acid. Nah, kedua jenis baterai ini cocok untuk sistem bertenaga surya. Sekarang kita akan melihat
prinsip kerja dari baterai lithium ion. Pertama kita lihat dulu strukturnya seperti terlihat di gambar ini. Dia terdiri dari dua elektroda, yaitu elektroda yang akan mengeluarkan tegangan positif disebut katode, elektroda yang akan mengeluarkan tegangan negatif disebut anoda. Katode terbuat dari bahan aluminium yang dilapisi dengan bahan metal oksida yang berpori. Metal oksida ini bisa nikel oksida, bisa kobalt oksida, bisa mangan oksida, atau compound yang lain. Kemudian, elektroda negatif dibuat dari bahan tembaga yang dilapisi dengan grafit yang juga berpori. Di antara mereka itu terdapat elektrolit. Kemudian di tengah-tengah dikasih semacam pembatas untuk mencegah litiumnya mengalir secara liar di dalam. Pembatas ini bersifat semi-permeable. Pada saat baterai ini penuh, maka litiumnya, atom-atom litiumnya akan berada di antara lapisan-lapisan grafit yang ada di kutub negatif atau anoda. Proses dia tersusun rapi di antara lapisan grafit itu disebut interkalasi. Pada saat itu, kalau kita memasangkan beban di luar kepada kedua elektroda, maka litium yang ada di kutub negatif ini akan melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Elektron itu akan keluar dari elektroda ini, lalu akan mengalir di beban, lalu lari ke kutub positif. Sementara litiumnya yang sudah melepaskan elektronnya, yang disebut proses oksidasi, dia akan menjadi ion litium. Ion litium ini bisa mengalir menembus lapisan semi-permeable ini. Kemudian di sini dia akan menangkap kembali elektron yang tadi mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Proses itu disebut reduksi. Dan dia berubah menjadi atom litium kembali. Dan atom litium ini akan tersusun rapi, terinterkalasi di antara poros-poros dari metal oksida. Dia akan membentuk litium metal oksida. Bisa litium nikel oksida, litium kobalt oksida, dan sebagainya. Proses ini akan berlangsung terus sehingga beban itu menyala sampai satu saat di mana kutub negatif ini sudah kehabisan litiumnya. Saat itu baterainya kita bilang sudah kosong. Dan saat baterai ini kosong, kita perlu mencas ulang baterai itu kembali. Maka kita menghubungkan sumber tegangan luar, positifnya kita hubungkan ke kutub positif, negatifnya kita hubungkan ke kutub negatif dari baterai, sehingga elektron itu akan mengalir dari sini karena litiumnya mengalami oksidasi lagi, mengeluarkan elektronnya mengalir di sini, sehingga seakan-akan muatan positif mengalir ke sini. Dia berubah menjadi ion litium kembali. Ion litiumnya bisa menembus kembali lapisan pembatas ini, lalu dia di sini menangkap kembali elektronnya, dia menjadi atom litium yang terinterkalasi di antara poros lapisan-lapisan dari grafit ini. Sampai satu saat chargingnya mencapai penuh, tidak ada lagi atom litium di kutub positif ini, dan atom litiumnya semuanya berkumpul di kutub negatif. Dia di antara lapisan dari grafit. Demikian cara kerja dari baterai lithium ion. Baterai lithium ion itu ada berbagai jenis, tergantung dari bahan
metal oksida yang hijau-hijau ini yang dipakai untuk elektroda positifnya. Yang paling umum adalah LCO atau lithium cobalt oxide atau LiCoO2. Jadi yang dipakai di lapisan metal oksida berporos di elektroda positifnya atau katodanya itu adalah oksida kobalt, sementara di elektroda negatifnya memakai grafit. LCO ini mempunyai lifetime yang relatif pendek, 500 sampai 1000 siklus charge-discharge. Dia tidak bisa dicas dengan arus yang terlalu tinggi, tidak bisa di-discharge juga dengan arus yang terlalu tinggi. Maksimumnya adalah 1C. C ini adalah kapasitas yang biasa kita temui pada baterai, misalnya 1000 miliampere jam. Berarti C-nya adalah 1000 miliampere atau 1 ampere. Jadi 1C ini adalah 1 kali 1 ampere untuk baterai jenis itu. Jadi baterai lithium ion jenis ini chargingnya maksimum sampai arus 1C. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk fast charging. Dia juga tidak bisa dipakai untuk mengeluarkan arus yang lebih besar dari C-nya. Jadi maksimum arus dischargingnya juga 1C. Kalau kita punya baterai yang 1000 miliampere jam, maka kita boleh discharge dia dengan arus maksimum sampai 1000 miliampere. Lalu energi spesifiknya yaitu kepadatan energi yang bisa disimpan dalam dia, yang diukur dalam watt jam, yaitu energi per kilogram beratnya, itu lumayan 200 watt jam per kilogram. Tegangan nominal sel LCO ini adalah 3,6 volt. Baterai lithium ion jenis yang lain adalah LMO. M-nya dari mangan jadi lithium manganese oxide LiMn2O4. Di mana butiran-butiran hijau di gambar ini yaitu bahan berporos metal oksida untuk melapisi katodanya ini menggunakan oksida mangan. Lifetime-nya lebih pendek daripada LCO, yaitu hanya 300 sampai 700 siklus charge-discharge. Tapi dia menawarkan keuntungan, dia bisa dicas dengan arus yang sampai 3C. Jadi dia bisa fast charging, dia bisa di-discharge dengan arus discharge sampai 10C. Jadi dia bisa mengeluarkan arus yang besar untuk ke beban. Tapi spesifik energinya relatif rendah, yaitu 150 watt jam per kilogram. Tegangan nominal sel untuk LMO ini adalah 3,7 volt. Kita lihat baterai lithium ion tipe yang lain. Contohnya adalah MNC, yaitu lithium mangan nikel kobalt. Jadi ditambahkan nikel ke dalam lithium mangan kobalt, ini akan menyebabkan spesifik energinya naik menjadi 220 watt jam per kilogram. Charge-discharge current-nya 1, charging-nya 1C, discharge current-nya 2C, selnya itu tegangannya 3,7 volt. Aplikasi yang banyak menggunakan ini adalah EV, yaitu kendaraan listrik. MNC ini ada banyak variannya, jadi ada MNC 111, yaitu antara mangan, nikel, dan kobaltnya itu adalah 1:1:1. Sementara ada juga MNC 532, MNC 622, MNC 811. Baterai lithium ion jenis yang lain adalah LFP, lithium ion fosfat. F-nya ferro atau ion atau besi.
LiFePO4. Ini juga kadang-kadang dipakai pada sistem bertenaga surya. Namun kepadatan spesifik energinya itu rendah, 120 watt jam per kilogram. Tegangan selnya juga rendah, 3,2 volt. Tapi keuntungannya adalah dia itu bisa siklus charge-discharge-nya cukup tinggi, 2000 sampai 2000 cycle. Jadi umurnya panjang, bisa discharge dengan arus yang besar, tapi chargingnya harusnya tidak bisa besar, 1 C saja. Dan keuntungan lain adalah dia itu bahaya meledaknya itu lebih kecil dibanding dengan lithium ion jenis yang lain. Dia juga ada yang memakai untuk kendaraan listrik, untuk sistem bertenaga surya juga ada. Baterai lithium ion jenis yang lain adalah NCA. N-nya dari nikel, C-nya dari kobalt, A-nya dari aluminium. Jadi dia adalah lithium, nikel, kobalt, aluminium oxide atau rumus kimianya ini. Dia menggunakan bahan metal oksidanya adalah nikel, kobalt, aluminium. Keuntungannya apa? Spesifik energinya tinggi, tapi arus charging dan arus dischargingnya tidak bisa besar. Tegangan selnya 3,6 volt. Baterai lithium ion jenis yang lain adalah lithium titanat atau LTO, Li2TiO3. Dia menggunakan titanat oxide sebagai metal oxide di katodanya. Keuntungannya adalah discharge current-nya bisa besar, siklusnya juga tinggi sampai 7000 cycle, tapi spesifik energinya rendah. Tegangan selnya juga rendah, 2,4 volt. Teknologi baterai lithium ion ini selain menjadi prospek untuk sistem bertenaga surya, juga sangat dibutuhkan untuk kendaraan listrik. Maka teknologi lithium ion baterai ini akan berkembang sampai satu saat mencapai spesifik energi yang tinggi, charge dan discharge current yang bisa besar, lalu siklus lifetime-nya yang juga panjang. Dan ini selain akan bermanfaat untuk perkembangan EV, juga kalau harganya cukup rendah, itu juga akan bermanfaat untuk sistem bertenaga surya. Sekarang kita akan melihat beberapa parameter dari baterai. Yang kita bisa lihat pada gambar di sini, 0 adalah kondisi baterai kapasitas kosong, 100% adalah kapasitas penuh baterai. Baterainya terisi berapa? Ditandai dengan warna pink yang ada di gambar ini. Ini disebut state of charge. Jadi berapa persen baterainya terisi? Itu adalah SOC-nya, state of charge dari baterainya. Sementara lawannya adalah DOD, depth of discharge, yaitu berapa persen kekosongan baterai itu. Ini disebut depth of discharge atau DOD. Semakin baterai itu kita pakai, DOD-nya membesar, SOC-nya mengecil. Baterai jenis deep discharge itu memperbolehkan DOD sampai 80%. Sementara baterai yang tidak didesain khusus untuk deep discharge itu maksimum DOD-nya itu hanya sampai 5%. Kemudian tegangan baterai itu juga bisa dinyatakan dengan yang disebut tegangan terminal saat diberi beban. Jadi saat dipakai, tegangannya jatuh jadi berapa volt. Atau saat tidak diberi beban, tegangannya disebut open circuit voltage. Itu berapa volt. Jadi ada tegangan terminal, ada tegangan open circuit dari baterai yang bersangkutan. Kemudian, baterai pada kenyataannya itu mempunyai tahanan dalam
akibat ada tumpukan komposisi kimia yang menghalangi proses baterai itu bekerja. Internal resistance ini bisa berbeda saat charging dan discharging, dan akan tergantung dari state of charge dari baterai. Kalau suatu baterai internal resistance-nya naik, maka dia akan efisiensinya menurun dan akan menyebabkan masalah stabilitas thermal, di mana saat di-charge maupun di-discharge, baterai ini akan menjadi panas karena banyak energi yang hilang pada internal resistance yang terhubung seri dengan baterainya. Sehingga lama-lama baterai itu menjadi dipakai sebentar sudah habis, di-charge sebentar sudah terasa penuh, sehingga dia nggak bisa menyimpan energi yang banyak. Kita akan bilang baterai itu sudah end of life atau sudah mati kalau internal resistance-nya sudah sedemikian besar, mencapai hanya maksimum bisa sampai sekian persen dari kapasitas penuh baterai saat baru. Selain itu, ada juga tegangan nominal, yaitu tegangan yang dijadikan referensi dari baterai yang bersangkutan untuk kita nyatakan dia itu normal atau enggak. Misalnya aki mobil kita, itu kita bilang tegangan nominalnya 12 volt, karena dia dibuat dari lead acid 6 sel, di mana tiap selnya punya tegangan nominal, tegangan saat dia normal itu 2 volt. Tegangan sebenarnya dia berapa? Bisa lebih tinggi kalau dia dalam kondisi state of charge yang tinggi, atau bisa lebih rendah kalau dia depth of discharge-nya itu tinggi. Selain itu ada tegangan yang disebut cut-off voltage, yaitu tegangan yang menunjukkan kalau dia mencapai tegangan itu, baterainya kita bilang kosong. Jadi 0% dari baterai dikaitkan dengan tegangan dari kedua terminal baterai itu jatuh sampai cut-off voltage. Dalam pemakaiannya, sistem load elektronika, load controller pada sistem kita itu harus memantau tegangan baterai. Tidak boleh sampai dia jatuh di bawah cut-off voltage, karena kalau di bawah cut-off voltage atau mencapai cut-off voltage berarti baterai itu menjadi kosong atau depth of discharge-nya 100%, dan itu bisa merusak baterai itu sendiri. Selain itu, baterai itu sering kita dengar baterainya berapa ampere jam. Itu adalah kapasitas nominal dari baterai. Jadi, baterai yang 10 ampere jam artinya baterai itu kalau di-discharge dengan arus sebesar 10 ampere, baterai itu akan dari penuh akan mencapai kosong, yaitu tegangannya mencapai cut-off voltage, itu dalam waktu 1 jam. Nah, 10 ampere jam, 10-nya disebut C. Jadi, C rate, 1 C rate. Jadi, dia di-discharge dalam C rate yang dispesify, itu dia habis waktunya 1 jam. Kemudian, kalau C rate-nya kita naikkan, jadi baterai yang 10 ampere jam kita discharge dengan arus 20 ampere, dia akan mempunyai nominal capacity yang menurun. Jadi dia bukan 10 ampere jam lagi. Jadi dia akan habis bukan dalam setengah jam, tapi lebih pendek dari setengah jam. Mirip dengan nominal capacity, ada nominal energy. Kalau nominal capacity dalam ampere jam, nominal energy itu dalam watt jam. Jadi nominal capacity dikali dengan tegangan nominal dari baterai itu akan mendapatkan nominal energy. Itu sama, yaitu dari baterai itu penuh, dia di-discharge sesuai dengan C rate-nya. Dia itu energinya akan habis, tegangannya turun sampai cut-off voltage itu dalam waktu
1 jam. Misalnya dia punya watt jamnya 10 watt jam, maka kalau dia discharge dengan daya 10 watt, dia akan habis dalam 1 jam. Kalau kita naikkan si rate-nya, maka nominal energi dari baterai itu akan menurun, sama seperti nominal capacity. Tadi kita sudah menyebut-nyebut si rate. Si rate adalah suatu angka yang menunjukkan arus discharge atau arus charging yang sesuai dengan nominal capacity dari baterai tersebut. Contoh, baterai yang kapasitasnya 10 ampere jam, dia akan mempunyai si rate 10 ampere. Selain itu, ada yang disebut specific energy, yaitu energi persatuan massa dari baterai itu. Jadi kemampuan baterai untuk menyimpan energi dibanding beratnya. Tentu spesifik energi yang tinggi menunjukkan baterai itu dengan berat yang tidak begitu berat, dia bisa menyimpan energi yang banyak. Baterai yang mempunyai spesifik energi rendah itu beratnya besar untuk kapasitas yang sama. Nah, ini akan sangat mempengaruhi saat dia dipakai untuk misalnya kendaraan listrik. Jadi baterainya berat tapi kapasitasnya kecil, itu tidak disukai. Diinginkan baterai yang spesifik energinya itu tinggi. Artinya dia mempunyai berat yang tidak terlalu berat untuk kapasitas energi yang besar yang bisa disimpan di dalam dia. Kemudian, specific power itu mirip dengan specific energy, tapi dinyatakan dalam powernya. Jadi berapa watt per kilogram dari baterai itu sendiri. Kemudian, cycle life adalah umur baterai. Jadi, baterai itu untuk pemakaian dengan sampai DOD yang dispesifikasikan, itu dia punya berapa siklus charge-discharge. Kalau lewat jumlah siklus itu, baterainya kemungkinan besar sudah mati atau sudah rusak. Jadi siklus umur dari baterai. Energy density mirip dengan specific energy, adalah suatu besaran yang menunjukkan banyaknya energi yang bisa disimpan dalam baterai. Kalau specific energy itu adalah energi yang bisa disimpan dalam baterai per berat dari baterai, energy density adalah per liter atau volume dari baterai. Power density itu mirip dengan energy density, cuma kalau yang power density itu dalam power, yaitu watt per liter. Kalau energy density itu watt jam, ini adalah energi per liter dari volume baterai. Maximum continuous discharge current adalah besarnya arus discharge terus-menerus maksimum yang diizinkan untuk pemakaian baterai itu. Jangan dilewati nilai ini, karena kalau dilewati, baterainya bisa rusak atau umurnya menjadi pendek. Pada kendaraan listrik, maximum continuous discharge current akan berhubungan dengan power dari motor, akan menunjukkan kecepatan maksimum dari kendaraan listrik tersebut. Sementara itu ada juga maximum 30 second discharge pulse current. Ini adalah satu angka yang menunjukkan besarnya arus discharge maksimum yang diizinkan, tidak terus-menerus tapi maksimum hanya 30 detik. Ini pada kendaraan listrik itu berhubungan dengan saat kendaraan listrik itu mau speed up. Jadi tidak speed up terus-menerus, maksimum 30 detik. Dia bisa speed up itu sampai kecepatan berapa. Kemudian ada charge voltage, yaitu tegangan yang menunjukkan baterai itu sudah penuh, sudah terisi penuh. Kemudian float voltage adalah tegangan
yang perlu diberikan pada baterai yang sudah penuh untuk mengkompensasi self-discharge dari baterai. Nah, kemudian ada recommended charge current adalah besarnya arus charging yang direkomendasikan untuk baterai. Dalam charging baterai, biasanya digunakan skema yang disebut constant current, yaitu di mana baterai itu di-charge dengan arus yang konstan sampai kurang lebih dia mencapai 70% state of charge, kemudian akan berubah jadi constant voltage dalam proses charging itu sampai dia mencapai penuh. Kurva ini menunjukkan umur dari baterai lead acid yang tipikal, di mana kapasitas penuh saat dia baru itu adalah 100%. Kapasitas sesudah dia dipakai sekian kali itu adalah mengikuti kurva ini. Kita anggap kalau kapasitasnya sudah turun sampai 60% dari yang baru, itu kita anggap dia sudah end of life, tidak bisa dipakai. Nah, ternyata semua umur ini tergantung pada seberapa dalam baterai itu di-discharge, yaitu depth of discharge-nya, DOD-nya. Kalau baterai hanya dipakai, disedot 30% depth of discharge-nya, maka umurnya bisa mencapai 1200 kali cycle charge discharge. Kalau satu hari satu kali charge dan discharge, maka ini umurnya lebih dari 3 tahun. Kalau dia disedot sampai 50% dari isi penuhnya, maka umurnya akan menurun menjadi kurang lebih 1 tahun kalau satu kali charge discharge per hari. Kalau dia di-discharge sampai 100%, maka umurnya akan kurang dari 1 tahun. Tentu kurva-kurva ini tergantung pada merek dan teknologi baterai. Tapi ini adalah kurva yang tipikal. Jadi, baterai lead acid jangan di-discharge terlalu dalam karena akan mengurangi umurnya. Dua kurva ini memperlihatkan perbandingan umur baterai jenis lead acid jenis gel dengan lithium ion jenis lithium polimer atau LiPo. Terlihat bahwa makin dalam dia di-discharge umur baterai, jumlah siklus charge discharge-nya akan semakin turun, umur baterai akan semakin pendek. Bedanya adalah bahwa pada baterai gel itu ukurannya ribuan turun menjadi ratusan. Sementara baterai LiPo, lithium polimer, itu turun dari puluhan ribu sampai ribuan. Jadi gambar ini memperlihatkan baterai lithium polimer itu lebih panjang umurnya daripada baterai gel. Tapi harganya juga lebih mahal. Gambar ini memperlihatkan tegangan baterai yang dihubungkan dengan kondisi discharging-nya, depth of discharge-nya, DOD-nya. Kalau DOD-nya itu 40%, dia di sini, ini yang biru untuk lead acid, kalau 80% di sini. Artinya, baterai lead acid tingkat kepenuhannya bisa dilihat dari tegangan dia. Semakin kecil tegangannya, berarti semakin kosong dia. Semakin besar depth of discharge, semakin kecil state of charge atau 100% kurangi depth of discharge. Jadi, kalau mau mengetahui kapasitas dari baterai lead acid, ukurlah tegangannya. Sementara baterai lithium ion itu kurvanya ngikut yang merah. Nah, kurvanya ini memang dia juga menurun mengikuti kapasitas state of charge dari baterai. Namun, untuk turun dari 40 dari depth of discharge 40% sampai depth of discharge 80%, kalau
lead acid itu tegangannya akan turun 6 volt, kalau baterai lithium ion cuma turun setengah volt. Ini menunjukkan lithium ion itu lebih sulit untuk dimonitor persentasi isi dari baterai. Untuk itu, dia membutuhkan rangkaian elektronik yang disebut BMS, Battery Management System, yang akan mencegah supaya dia jangan melewati daerah sini, karena di sini dia akan drop sangat drastis, umur baterainya itu akan jadi pendek karena dia sudah di discharge itu sangat dalam, dengan depth of discharge sampai 100% atau di dekat itu. Kita akan melihat lagi C-rate dari baterai. Katakanlah sebuah baterai itu mempunyai kapasitas 20 ampere jam. Berapa C-rate-nya? 20 ampere itu adalah C-rate-nya. Jadi kalau dikatakan baterai itu di-discharge dengan rate 1C atau 1C, artinya baterai itu di-discharge dengan arus sebesar C-rate-nya. Dalam hal contoh ini adalah 20 ampere. Artinya baterai itu akan habis kosong dalam waktu 1 jam. Kalau baterai itu di-discharge dengan C-rate C bagi 10, artinya baterai itu di-discharge dengan arus 1/10 dari C-nya, yaitu dia 20 ampere jam di sini, 20 ampere dibagi 10. Jadi dia di-discharge dengan arus 2 ampere, sehingga dia baru akan habis sesudah 10 jam. C over 20 berarti baterai itu akan habis dalam waktu 20 jam. Dia di-discharge 1/20 dari C-rate-nya. Sekarang kita sampai pada pekerjaan rumah dari sesi tentang baterai ini. Pertama, Anda diberikan misalnya baterai 12 volt, 50 ampere jam, jenis SLA, lead acid, untuk sistem bertenaga surya. Dia dioperasikan dengan rate-nya C over 10 rate. Ya, discharge-nya dengan 1/10 dari kapasitasnya ini. Berapa lama waktu discharging dan berapa besar arus discharging untuk ini. Kemudian, berapa nominal energi dari baterai ini. Kemudian soal ketiga, jika baterai ini dipakai untuk misalnya lampu penerangan jalan bertenaga surya yang akan otomatis nyala sesudah matahari terbenam, dan kita memperbolehkan DOD sampai 30%. Berapa besar energi yang bisa dipakai untuk setiap malam? Dari sana kita bisa menghitung berapa watt lampu maksimum yang kita bisa pasang. Kemudian nomor 4 adalah jika untuk lampu malam yang akan nyala selama 12 jam, berapakah watt dari lampu itu? Nah, ini tadi ya berhubungan dengan soal nomor 3. Kemudian nomor 5, kenapa baterai lithium ion itu membutuhkan rangkaian BMS, Battery Management System. Nomor 6, kenapa kita jangan menggunakan baterai starting, yaitu baterai mobil, untuk sistem bertenaga surya kita. Ketujuh adalah, kenapa kita jangan mendischarge baterai sampai terlalu dalam. Demikian materi untuk sesi tentang baterai ini. Terima kasih.